Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai pengujian short durometer. Pengertian short durometer. Durometer merupakan instrumen dengan prinsip yang digunakan untuk mengukur kekerasan berdasarkan pengukuran kekuatan perlawanan dari penetrasi jarum dalam bahan uji di bawah beban bekas. Lalu, durometer sendiri memiliki berbagai jenis diantaranya untuk plastik, pipa, kayu, dan lainnya. Perangkat pengujian short hardness tester ini biasanya disebut juga dengan durometer. Hal ini dikarenakan short hardness tester merupakan dalam satu instrumen yang dirancang untuk mengukur kekerasan material yang diuji. Instrumen ini dapat mengukur kedalaman lekukan materi yang diciptakan oleh kekuatan pada kaki pressure standar. Umumnya material yang diuji oleh durometer yakni elastomer, karet, polimer, dan lainnya. Alat uji kekerasan short durometer. Alat uji kekerasan short durometer (TSA) menggunakan prinsip ketahanan terhadap tekanan yang diberikan oleh indikator. Perbedaan dengan short durometer (TSC) ialah perangkat ini menggunakan sistem penunjuk analog. Dengan desain yang menarik dapat mempermudah penggunaan saat melakukan pekerjaannya dengan nyaman. Perangkat ini didesain untuk menguji bahan-bahan seperti karet lunak, elastomer, silikon, neopren, vinil, butil, intril, plastik lunak, kulit, lilin, dan lain-lain. Short durometer TSA tersedia dalam dua tipe, yaitu A dan D. Tipe A untuk mengukur benda-benda lunak seperti karet lunak, elastometer, silikon, neopren, vinil, butil, nitril, plastik lunak, kulit, dan lain-lain. Sedangkan tipe D dapat mengukur benda keras seperti karet, resin, kaca, PCB, fiber, plastik, dan lain-lain. Short durometer TSA dapat dikombinasikan dengan short hardness test stand novo test. Penggunaan stand dapat meningkatkan akurasi hasil pengukuran dan mengurangi tingkat human error. Fitur alat uji kekerasan short durometer novo test TSA. 1. Short durometer novo test TSA memiliki dua versi A dan D. Short durometer A dirancang untuk menguji bahan-bahan berikut, seperti karet lunak, elastomer, silikon, neopren, vinil, butil, nitril, plastik lunak, kulit, lilin, dan lain-lain. 3. Dengan desain yang kompak, alat dapat dengan nyaman digunakan. Spesifikasi alat uji kekerasan short durometer novel test TSA. Rentang pengukuran dari skala 0 sampai 100. Interval indikator skala 1,0. Akurasi pengukuran kurang lebih 1,0. Ukuran 115 kali 60 kali 25. Bobot 0,5 kg. Tes for tipe A dan D. Durometer indenting foot applied mass kilogram resulting for N. Tipe A mempunyai indenting foot hardness steel rod 1,1 mm sampai dengan 1,4 mm diameter without terus 35 derajat con 0,822 0,79 mm diameter. Applied mass kilogram 8,04. Tipe D hardness steel rod 1,1 mm sampai dengan 1,4 mm diameter without 30 derajat conditional point 0,1 mm 4,55 radius tip dengan 44,64. Kekerasan short diukur dengan peralatan yang dikenal sebagai durometer dan akibatnya juga dikenal sebagai kekerasan durometer. Nilai kekerasan ditentukan oleh penetrasi jarum indikator pengukur durometer ke dalam sampel. Karena ketahanan karet dan plastik lekukan membaca perubahan tekanan dari waktu ke waktu sehingga waktu lekukan kadang-kadang dilaporkan bersama dengan angka kekerasan. Penunjukan metode uji ASTM D22400 dan umumnya digunakan di Amerika Utara. Berdasarkan ASTM D2240, ada 12 skala durometer yang berbeda dan kombinasi kekuatan pegas dan konfigurasi indikator yang dipadukan
Tabel di bawah ini memberikan rincian untuk masing-masing jenis dengan pengecualian tipe R. Durometer tipe A mempunyai konfigurasi 35 derajat Truncate Kunststone dengan diameter 1,45 mm 0,55 inci, extension 2,54 mm 0,100 in. Spring Forge 822 GF 8,06 M. Tipe C dengan konfigurasi 35 derajat Truncate Kunststone diameter 1,40 mm 0,55 in. Extension 2,54 mm 0,100 in. Springford 4,536 GF 4,48 N. Tipe D 30 derajat sekun 1,40 mm 0,55 in 2,54 mm 0,100 in 4,536 GF 44,48 N. Tipe B 30 derajat kun 1,40 mm 0,55 in 2,54 mm 0,100 in 822 GF 80,6 N. Tipe N 30 derajat kun 0,79 mm 0,31 in 1,25 mm 00,49 in 78 GF 0,76 N. Tipe E 2,5 mm 0,098 N. Spesial radius dengan diameter 4,550 mm 0,177 in dengan extension 2,54 mm 0,100 in 822 GF 8,06 N. Tipe O 1,20 mm 0,47 in Spatial radius dengan diameter 2,40 mm 0,694 in extension 2,54 mm 0,0100 in Springford 822 GF 8,06. Tipe OO 1,20 mm 0,47 in Spatial radius dengan diameter 2,40 mm 0,94 in 2,54 mm 0,100 in Springford 113 GF 1,11 N. Durometer tipe DO 1,20 mm 0,047 in Spatial radius dengan diameter 2,40 mm 0,094 in extension 2,54 mm 0,100 in dengan Springford 4,536 GF 44,48 N. Nah, durometer bisa digunakan dalam pengujian material produksi seperti satu bahan mentah raw material diubah oleh proses fisik dan kimia menjadi berbagai jenis material. Bahan seperti kayu untuk alat musik ataupun bahan felt dari kulit sapi tersebut perlu distandarkan atau diakreditasi sebelum dijual dan diolah menjadi barang manufaktur. Dua, bahan baku teknis technical materials merupakan bahan umum yang dibeli dari vendors lalu diseleksi dan diuji. Barang seperti kaca, baja, dan logam, plastik, porselen, dan keramik, papan atau beton. 3. Barang pabrikan manufaktur goods merupakan berhasil produksi yang harus dites agar lolos uji klarifikasi sebelum diperdagangkan seperti sertifikat sertifikasi ujian keamanan belum menurut SNI maupun sertifikasi Komite Akreditasi Nasional untuk Conformity Assessment sebelum dipasarkan di Indonesia. Sebenarnya alat ukur dan pengujian material ini mirip dengan portable hardness tester tetapi dengan jenis mekanisme standar industri dan fungsi penggunaan yang berbeda. Prinsip yang digunakan untuk mengukur kekerasan didasarkan pada kekuatan perlawanan dari penetrasi jarum ke dalam bahan uji di bawah beban bagas alat ukur durometer. Berbeda dengan halnya dengan hardness skala Rockwell yang biasa digunakan untuk uji kekerasan pada material logam. Durometer digunakan pada material lunak soft material seperti karet, polimer, fiberglass, styrofoam, plastik, dan lain-lain. Salah satu pengaplikasian yang menarik dari alat tersebut adalah tingkat kepadatan dari buah-buahan. Buah-buahan tersebut pasti memerlukan tempat yang layak untuk proses penanamannya. Dan pada umumnya tempat-tempat tersebut cukup jauh
jauh dari permukiman perkotaan saat masa panen. Nah, aplikasi dalam durometer. Mekanisme kerjanya adalah dengan melakukan penetrasi jarum ke benda uji, kemudian nilainya akan didapatkan dari kedalaman permukaan benda yang terbentuk akibat adanya penetrasi tersebut. Skala yang digunakan adalah short. Short sendiri memiliki tipe bermacam-macam antara lain A, B, C, D, D, O, E, M, O, 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 S, dan R. Setiap tipe tersebut memiliki konfigurasi seperti Springford yang berbeda-beda. Semakin keras maka nilainya semakin tinggi. Berikut adalah skala durometer. Durometer harshness scale. Durometer ini ada sejumlah skala yang dipakai untuk bahan dengan sifat yang berbeda-beda. Ada dua skala yang sangat umum dipakai, yaitu tipe A dan tipe D. Skala A ini dipakai untuk plastik yang lembut, sementara skala D dipakai untuk yang lebih keras. Namun standar pengujian guna total 12 sisi, tergantung pada tujuan pemakaian. Tipe A, B, C, D, D, O, E, N, O, double O, 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 S, dan R. Setiap skala menghasilkan nilai antara 0 dan 100. Dengan nilai yang lebih tinggi mengidentifikasi bahwa material itu lebih keras. Berikut metode pengukuran hasil uji. Sama halnya seperti di sedikit uji kekerasan lainnya, bahwa durometer ini mengukur kedalaman lekukan dalam pelajaran yang dibuat oleh suatu kekuatan yang diserahkan pada kaki pressure standar. Kedalaman ini tergantung pada kekerasan material, yaitu sifat viscoelastiknya, format kaki pressure, dan masa-masa pengujian. Tes dasar tersebut memerlukan penerapan gaya yang konsisten, kedalaman lekukan, dan tidak terdapat kejutan. Misalnya kekerasan yang diuji mempunyai waktu guna penerapan gaya dan lantas dibaca kekerasan dari benda tersebut. Perlu dipahami kalau alat uji durometer ini tidak dapat mengukur kepadatan material maupun material contiguous, karena ada banyak kasus material yang memiliki karakter kepadatan yang lebih renggang, malah memiliki ketahanan yang mirip dengan material yang lebih padat ikatan struktur mikronya. Untuk menguji ketahanan maupun karakteristik lainnya, bisa digunakan alat uji dan alat ukur lainnya seperti force gauge, ultrasonic, thickness gauge, dan paduan metode visual mikrostruktur lainnya. Nah, ini skala industri referensi durometer berbagai material. Nah, material sedel tempat duduk dan sepeda dengan menggunakan durometer 15-30, skala 00. Permen karet dengan durometer 20, skala 00. Softboard hand durometer 40 dengan skala 00. Kareng gelang pasar dengan durometer 25, skala A. Karet silikon pintu kaca durometer 56 dengan skala A. Pulir ban motor dengan durometer 70, skala A. Ikat pinggang karet ban untuk coaster roda troli maupun ban lembut 78 roller pad dengan durometer 78, skala A. Dalam prakteknya, pengujian durometer untuk konsumer produk mayoritas menggunakan skala Short A atau Short D, karena skala tersebut merupakan metode yang sesuai menguji karet, elastomer, dan juga biasa digunakan untuk plastik lunak seperti polimer dan vinil. Skala A digunakan untuk karet yang lebih lunak, sedangkan skala D digunakan untuk karet yang lebih keras. Dan itulah hasil rangkuman saya mengenai pengujian short durometer. Sekian dan terima kasih atas partisipasinya.